Gitu sebab maksudnya apa? Ya, mencuri adalah siapa yang kemarin MSW uangnya kecurian juga ya? Enggak, uang kas. Uang kas? Kelas berapa? Kelas 7 hilang. Ubadah kelas 8. Berapa ratus? 200. Kalau uang kasnya berapa uang kasnya? Berapa? 67.000. Iya. Nah, Gofur uang kas masih dipegang. Nanti hilang nggak? Atau mau dijadikan satu sama yang dulu? Kenapa pegang dulu biar yang mau bayar tuh ada kembalian gitu. Oh gitu. Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Mencuri. Nah, ini banyak kejadian sebab nggak di pondok, nggak di luar sama aja. Maksudnya namanya kenakalan itu pasti terjadi di mana-mana. Bukan berarti kalau pondok pasti aman, nggak ada. Ya, nggak ada. Pondok dengan sekolah umum itu bedanya cuma apa sebab tidur di asrama, makan di asrama gitu aja kan ya. Selainnya kegiatan orang-orangnya juga sama, orang-orang dari anak-anak kota, anak-anak desa semua di sana semua ada. Anak orang kaya, anak orang menengah, anak orang miskin semua ada. Lo Alam, termasuk mencuri juga ya di kantin, ngambil tapi nggak bayar. Nah itu sering kejadian ya. Terlebih lagi di usia kalian, Ustaz dulu zaman kecil juga melakukan hal yang sama so. Tapi mungkin dulu umurnya berapa ya? SD mungkin lah. Jadi ada penjual cilok, bapak-bapak sampai sekarang masih jualan coba. Saya pernah kasih tahu belum ini ya? Hah? Belum ya? Bapak itu jualan cilok sampai sekarang masih jualan cilok. Beliau jualannya malam-malam. Dulu zaman Ustaz kecil jualannya cilok sama es gesrut itu apa? Es serut itu. Nanti bentuknya ini kerucut ya? Ya kerucut yang bangun apa itu? Bangun ruang kerucut. Ya nanti dikasih sirup apa-apa gitu. Warnanya kuning, merah, nah gitu. Oranye. Nah gitu. Nanti biru nggak ada. Nah dulu jualannya sama itu juga, tapi kalau sekarang cuma cilok aja. Dan jualannya cuma malam. Kalau dulu siang, sore itu jualan. Kalau sekarang cuma malam. Jadi nyampe depan rumah Ustadz itu habis maghrib biasanya. Kalau dulu sore hari, siang sore itu sudah datang. Nah, apa yang Ustadz lakukan waktu kecil? Ya betul. Jadi beliau tuh, mohon maaf ya, matanya juling, nggak lihat satu. Ya buta satu. Dan matanya gini, sipit gini, tapi bisa lihat. Buktinya apa? Sampai sekarang masih jualan. Nah, apa yang terjadi? Ustadz ngambilnya satu sunduk itu beberapa ya, paling 5 gitu ya. Nah, caranya bukan ngambil banyak enggak. Uangnya itu beliau letakkan di wadah bedak bayi. Jadi kita masukkan ke situ. Kalau beli, kita ngambil sendiri, masukkan situ. Nah, Ustaz enggak ngambil sendiri. Apa terjadi? Wadahnya itu Ustaz goyangkan tok. Kayak gitu tok. Jadi seolah-olah apa? Masukin uang. Padahal belum sama sekali. Dan itu beberapa kali. Enggak ketahuan Allah alam. Kalau ketahuan beliau tahu, otomatis beliau langsung ini kan ya, langsung mungkin negur gitu ya. Tapi Ustadz beberapa kali enggak ketahuan. Maksudnya Ustadz melakukan hal yang sama beberapa kali dan lancar. Nah itu waktu kecil. Tutor. Lalu apa yang terjadi? Karena Ustadz dewasa udah tahu, ya dewasa. Ustadz ingat, maksudnya Ustadz pernah melakukan itu. Lalu ketika dewasa, mungkin sekitar Ustadz waktu kerja tahun 2012-an, berarti lulus SMK itu. Nah Ustadz sengaja mengembalikan uang itu, tapi karena nggak pernah ketemu, Ustadz nitip orang yang deket jalan raya. Nanti kalau tahu bapak itu lewat,
tolong kasihkan uang. Saat itu Ustadz kasih uang 50.000. Walaupun mungkin Ustadz yakin nggak sampai segitu Ustadz malingnya, mencurinya. Tapi Ustadz nggak tahu jelas. Nah, untuk keamanan, untuk amannya ya, maka Ustadz kasih banyak sekalian. Karena Ustadz nggak tahu totalnya berapa. Tolong kasihkan ini ke bapak itu ya. Lah ini untuk apa mas gitu? Wis pokoknya kasih weh. Nah, gitu. Ini yes, bilangnya Ustadz, yes pokoknya sedekah gitu. Padahal Ustadz bayar utang, bayar hasil curian. Nah, gitu. Nah itu Ustadz kembalikan lagi. Nah kalau kalian pernah melakukan hal yang sama waktu kecil, lalu kalian nggak ketemu lagi dengan orang itu, penjual itu, maka caranya gimana? Ya, berinfak dengan niat untuk membayar hasil curian atas nama orang itu. Kalau nggak ketemu, kalau ketemu gimana? Kalau maksudnya kalian tahu dan ketemu, ulama berpendapat ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika kalian jujur orang itu marah. Kalau kalian jujur orang itu nggak marah. Nah, kalau kalian jujur, Pak, mohon maaf, saya mau ngasih tahu bahwa saya waktu SD ya pernah ngambil barang bapak tapi nggak membayar. Nah, kalau kemungkinan orang itu nggak marah, jujur nggak masalah. Ini Pak saya kasih uang, tapi saya kurang yakin berapa. Tapi ini sepertinya uang ini lebih banyak daripada yang saya curi. Kasihkan. Tapi kalau orang itu nanti dikasih tahu marah, berarti gimana? Letakkan uang kalian di tempat dia jualan tanpa sepengetahuan dia. Dalam artian, letakkan uang di sana, tapi seolah-olah bukan kalian yang meletakkan. Yang penting uang itu nyampe ke dia, paham ya? Boleh. Ya dengan niat bayar utang, curian yang dulu kita ambil. Jadi kalau dikasih tahu kok dia marah, oke, kasihkan. Atau dikembalikan dengan barang yang sama. Contoh, kalian mencuri mangga. Lalu kalian sekarang beli mangga, letakkan di pagar dia. Letakkan di depan rumah pintu dia. Misalkan kalian belinya 5 kg, walaupun dulu kalian ngambilnya mungkin nggak sebanyak itu. Letakkan di depan pintu dia. Nah ini nggak masalah, tanpa sepengetahuan dia. Gitu ya, mencuri. Nah ini harus hati-hati. Karena apa sebab? Karena apa? Mencuri atau hutang itu menghalangi seseorang untuk masuk surga. Dalam artian, kalau hari kiamat sudah dilaksanakan, lalu timbangan amal kebaikan dan keburukan sudah ditimbang, lalu kalian itu ternyata sebenarnya termasuk ahli surga, tapi punya dosa ini, maka kalian dihalangi dari masuk surga lebih cepat. Karena apa? Kalian harus menunggu pertanggungjawaban orang yang punya hutang terhadap kalian. Lalu ternyata apa? Kalian dihalangi. Tibalah saatnya orang yang kalian curi itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalian dipertemukan. Nah, gimana pertanggungjawabannya? Karena di akhirat tidak ada uang. Berarti apa, Sob? Ditanya dulu, orang ini si A dulu pernah ngambil mangga kamu. Sekarang gimana? Kamu pengen apa? Pengen? Orang di akhirat tidak pengen apa-apa. Yang mereka pengen cuma pahala. Maka apa yang terjadi? Pahala kamu diambil, diberikan kepada dia. Kalau kamu nggak punya pahala, naudzubillah ini, dosa dia diberikan ke kamu. Karena di hari kiamat tidak ada uang, jadi nggak bisa bayar utang kecuali pakai pahala. Walau alam itu secara adat istiadat itu orang tidak dijual ya enggak, dan tidak dibutuhkan, bahkan jatuh matang, jatuh berserakan. Maka kalau itu adat istiadatnya, orang seluruhnya itu memiliki keyakinan kalau ada orang ngambil talok bukan mencuri ya enggak. Beda kalau ngambil mangga, pasti orang lain akan, wih curi, nah gitu kan ya. Tapi kalau talok enggak ada yang menganggap itu curian. Ceri jalanan, ceri pinggir jalan itu. Boleh diambil, boleh diambil. Ya? Dijual di rumah sakit? Enggak dijual. Enggak ada yang beli ini, enggak ada yang beli. Iya,
iya, pohon di pinggir jalan biasanya malah tukulan. Tukulan itu apa tukulan? Tumbuh sendiri ya, tumbuh sendiri di sana. Mungkin bukan ceri yang di rumah sakit. Ini talok, dalemannya kayak putih-putih biji, putih-putih kecil-kecil gitu. Tapi manis. Ya kayak gitu. Emang kayak gitu? Di rumah sakit? Dijual? Oh iya. Baru tahu kalau dijual ya, tapi biasanya nggak dijual. Biasanya di pinggir jalan jatuh dah. Pasti ada manfaat. Cuman Ustaz nggak tahu. Nanti kita cari di Google. Matangnya cepat, busuknya juga cepat. Makanya nggak dijual ya nggak? Nggak dijual. Karena apa? Busuknya cepat. Dan kecil-kecil. Mau ngambilnya juga susah ya nggak? Butuh waktu lama sekali. Nah, kalau ini mau kalian ngambil nggak masalah. Nggak usah. Atau lah ya. Jeruk yang ditanam oleh Ustadz Suhaili di pinggir jalan depan kantor MA sana. Jadi di sungai, timurnya sungai, sebelum sawah, sebelum kali ini, timurnya kali ini ada pohon jeruk apa? Jeruk apa? Yang besar itu loh. Jeruk Bali ya. Nah itu ditanam Ustadz Suhaili di sana. Nah Ustadz Suhaili itu bukan tanah dia. Beliau nanam hanya untuk ya pokoknya ditanam. Siapa yang mau ngambil silakan. Nah kalau ini juga nggak masalah diambil. Baik dengan sepengetahuan Ustadz Suhaili maupun tidak. Jadi boleh diambil. Siapapun orang yang merasa bahwa ini sudah matang, sudah tua, diambil nggak akan berdosa. Paham ya? Suka nanam, ya suka nanam. Di mana tanam? Nah itu bagus ya, menanam. Boleh nggak nanam di tempat orang lain? Boleh, asalkan seperti ini tadi, paham ya? Bukan untuk milik dia, tapi untuk umum. Dan si pemilik juga membiarkan nggak masalah. Ya kan ya? Ini yang ditanam ini nggak masalah, kalau ini nggak masalah. Terus mangga-mangga itu nggak masalah, karena apa? Pihak pondok juga nggak menjualnya. Dalam artian ya udah ditanam itu untuk penghijauan aja. Siapa yang cepat paling cepat ya dapat ya nggak masalah. Paham ya? Kecuali kalau ada pihak pondok sengaja brongsong atau enggak brongsong. Jadi kayak kelengkeng dikasih plastik atau kresek gitu ya, biar nggak dimakan atau diambil orang. Nah ini yang seperti ini jangan diambil, karena mungkin ada orang yang dengan sengaja melindungi itu agar tidak dicuri oleh manusia atau hewan. Ya ambil juga ya. Ya intinya ini untuk umum. Siapa yang cepat atau siapa yang melindunginya, nah itu jadi berat dia. Kalau gua di pekarangan orang gimana kan? Rumahnya udah ditinggalin, tuh buah itu udah jatuh-jatuh. Buahnya rumahnya nggak ditinggalin. Udah ditinggal, pergi. Udah pergi. Allah alam, mungkin itu boleh. Terlebih lagi si pemiliknya apa? Membiarkan dan tidak menjualnya, paham ya? Nggak diambil kan ya? Jatuh busukannya diambil, nggak masalah. Kalau misalnya kan kita nanam, Mm-mm. nah terus pohon itu gede, nah terus Ke pekarangan kita diambil nggak masalah. Sebatas yang melewati tanah kita, paham ya? Kalau dibilang maling, potong aja. Kalau ini saya dianggap maling, silakan potong dan kamu melewati tanah saya. Berarti kamu ngambil hak saya. Hak tanah lah ya, bukan hak pohon lah ya. Nah, sekarang kalau saya dianggap pencuri, oke, saya kembalikan, tapi syaratnya apa? Harus dipotong. Ya, kalau ini berarti kalau dilarang pelit sekali orangnya ya. Pelit sekali, dia ngambil tanah orang lain tapi dia nggak bagi kita. Oh, gimana nggak boleh? Semua hal yang berada di tanah kita, ke bawah maupun ke atas itu milik kita. Paham? Orang lain nggak boleh buat rumahnya tinggi sekali gedungnya, melewati tanah kita di atasnya. Nggak boleh. Nggak. Jangankan bangunan sih Pak. Contoh, tanah kita kota ini ya, ada orang buat rumah tapi desainnya luar biasa. Desainnya itu bisa melebar, menceng-menceng gitu ya, bulat-bulat gitu. Kalau itu melewati tanah kita nggak boleh. Walaupun sedikit. Sebab jangankan tumbuhan, jangankan bangunan, Rasulullah aja memberikan pelarangan.
atap yang melewati tanah kita, melewati tanah orang lain, lalu ketika hujan air itu terocoh ke orang lain, ini pun nggak boleh. Makanya kalau buat rumah itu jangan dihabiskan tanahnya, disisakan untuk air hujan. Paham ya? Saat sekarang di kota gimana? Rumahnya mepet kan nggak masalah, tapi desain gentengnya jangan seperti di kita ini. Kalau air hujannya turun gini, buat desain gentengnya itu di sebelum tembok, ya, paham ya? Jadi tembok ke atas, nanti temboknya ke sini, gentengnya ke sini. Dibuat talang, tahu talang? Talangan air. Nah, itu wajib seperti itu, nggak boleh memudarati tetangganya. Nah, ini termasuk mencuri madarat yang nggak boleh. Air. Apalagi yang berkaitan dengan mencuri, nah itu harus hati-hati karena apa? Apa? Kata Ivan? Punya utang. Cara bayarnya? Pertama, cara yang pertama, kalau nggak bisa dihubungi sama sekali, terlebih zaman sekarang masih ada WA kan ya, coba dicari dulu. Kalau dicari-cari di internet nggak ketemu, Facebook juga nggak ketemu, mau menghubungi dia nggak ketemu, WA juga nggak ketemu. Baik. Sekarang keluarga dia yang masih kamu kenal, berikan ke dia. Contoh bapak dia merantau, bapak dia masih di kampung, kasihkan ke bapaknya. Pak, mohon maaf, saya cari anak bapak nggak ketemu-ketemu, walaupun mungkin bapaknya zaman sekarang sudah ada WA. Berikan ke bapaknya, Pak, ini utang saya kepada anak bapak, saya nggak pernah ketemu anak bapak, ini saya kasihkan ke bapak. Nah gitu, berikan pokoknya ke keluarganya atau hak ahli warisnya, anaknya, pokoknya siapapun. Kalau nggak ada keluarga gimana caranya? Seperti tadi berarti kalian infakkan atas nama dia. Infak nggak harus dalam bentuk uang, kalian pun juga boleh dalam bentuk makanan. Kalian beli makanan, kasihkan ke anak pondok dengan niat ini dari teman kalian. Nah, kasihkan dia. Enggak masalah, teman dari teman saya. Berarti niatnya untuk siapa yang mau dari masukin aja. Ya, kasihkan aja, yang penting bukan untuk kita. Ah, gitu ya. Bentar. Dulu Ustaz pernah kasih tahu. Berarti kasih kata, dulu aku pernah ini sedekah atas nama kamu di anak-anak pondok. Nah, kasih tahu dia. Sekarang dia pilihannya cuma 2. Atas nama kamu dulu sedekahnya. Gimana? Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah, berarti utangnya lunas. Tapi ternyata ada jawaban kedua. Orang kedua caranya gimana? Wah, jangan gitu dong. Saya sekarang baru butuh uangnya. Nah, berarti apa? Kamu kasih uang ke dia. Dulu yang sedekahnya ke pondok itu, ya, kembali ke kamu. Itu hitungannya sedekah untuk kamu berarti. Paham? Jadi kasih tahukan ke dia dulu. Kalau dia ridho, oh ya udah ini, ya udah utangnya lunas. Terima kasih ya sudah ngasih ke anak pondok. Nah itu. Kalau dia nggak mau, enggak, saya sekarang baru butuh uangnya, ya udah ini tak kasih uang. Nah, tapi pahala dulu sedekah ke anak pondok itu atas nama kamu sekarang, berpindah ke kamu sekarang, dan Allah Maha bisa atas semua itu. Kalau punya utang 50.000 kan kalau nggak ketemu orangnya itu harus 50.000. Infaknya harus 50.000. Harus sesuai dengan jumlah utang. Lupa seperti Ustaz tadi, diperkirakan yang kita berikan itu melebihi dari utang dia. Contoh, Ustaz ragu-ragu, dulu itu berapa ya? Tapi Ustaz yakin nggak nyampe 50.000. Ustaz ngambil ciloknya yakin sekali nggak nyampe 50.000. 50.000 beli cilok itu kan banyak sekali. Nah, Ustaz yakin kan bahwa 50.000 itu adalah batas maksimal. Ustaz ngambil ciloknya nggak nyampe 50.000. Ustaz 50.000. Dah. Nah, gitu. Ya, paham sebab? Nah, gitu. Sisanya, Ustaz, kalau utangnya cuma 30.000, yang 20.000 gimana? 20.000 adalah sedekah kita. Paham? Jadi nggak ada yang sia-sia. Walaupun melebihi jumlah utang. Ah, gitu. Faham tuh sebab? Udah selesai? Nggak ada pertanyaan? Maksudnya? Ayam masuk rumah.
Lah, kalau ini enggak. Karena mereka bisa bergerak, ya beda dengan pohon, ya. Mereka liar, sama si pemiliknya diliarkan. Itu seperti halnya di zaman Rasulullah, orang menggembala hewan ternak lalu diliarkan itu apa? Diculke itu dibebaskan. Nah, ini bisa masuk ke. Nah, kalau masuk ke pekarangan kamu lalu makan sesuatu dari milik kamu, tangkap ayamnya. Enggak. Beritahukan ke tetangga. Pak D, ngapunten, ini ayamnya makan beras 1 kilo. Ya. Ini mohon maaf, saya ini mau minta ganti rugi. Wah, ganti rugi apa Mas gitu? Ya kalau mau beras ya udah kasih beras. Ya udah ayamnya ambil aja. Oke Pak, terima kasih. Ayamnya bawa pulang, sembelih nggak masalah kalau ini. Ya. Sebanyak apa kamu dirugikan, minta dulu ke pemilik ayam atau pemilik kambing. Wah, kambing diliarkan makan padi, tanaman padi kalian. Nah, kalian bawa kambingnya atau difoto. Pak, ini kambingnya makan tanaman saya ini. Makan beberapa pohon. Nah, beberapa pohon itu diperkirakan kalau hidup terus itu sekitar berapa? Nanti beras 5 kilo misalkan. Ya udah. Pak, ya saya minta ganti rugi ini. Walaupun ini belum berbuah ya udah, setengahnya aja misalkan. Tergantung kesepakatan kalian. Satu pohon harganya berapa? Misalkan kalian harganya 5.000. Makan 5 pohon, berarti 25.000. Pak, saya minta uang 25.000 sebagai ganti rugi ini. Oh ya udah, ini tak kasih ini. Ah, enggak usah, kambingnya aja kamu ambil. Ya udah, ya udah. Hah? Kalau enggak mau kalian pulang, berarti itu utang orang itu kepada kamu. Itu enggak akan kebayar sampai hari kiamat kecuali pahalanya diambil oleh kalian. Berarti kalian punya tabungan. Atau kalian cara kedua dimaafkan. Berarti apa? Ya udah, ya Allah saya maafkan dia, utangnya saya lunasi, kerugian itu saya ikhlaskan. Berarti kalian mendapatkan pahala dari Allah. Itulah orang-orang yang dinamakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kalian kalau memaafkan namanya ihsan, kalau ngambil ganti rugi namanya adil. Paham? Nah, gitu. Kalau manfaat memaafkan utang atau apa itu manfaatnya apa? Manfaatnya, oh luar biasa manfaatnya. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa salah satu pahala paling besar adalah membayarkan hutang, baik oleh sepemilik atau orang lain. Termasuk pahala besar apa sebab? Membebaskan utang seseorang, baik kalian yang diutangi maupun orang lain yang membantu orang yang hutang. Contoh pahalanya Allah. Sri utang kepada Mahfud. Mahfud mengikhlaskan. Sri, kamu hutang 1 miliar. Sekarang saya alhamdulillah jadi pebisnis, setiap hari dapat uang 1 triliun. Ya. Bagi saya uang utang kamu itu sedikit sekali. Dan kamu kayaknya susah membayarnya karena buktinya 10 tahun berlalu kamu gak bayar-bayar. Ya. Mahfud gimana akhirnya? Ya udahlah, Sri, utang kamu 1 miliar itu saya ikhlaskan. Udah, itu nggak usah kamu bayar. Ya, ya kamu miskin sekali. Saya kasih uang 5 ya. Ya ini utang kamu saya lunasi dan sekarang saya bersedekah kepada kamu 5 miliar. Dah pulang ya. Nah, gitu. Nah ini boleh. Ya? Ngerendahin sekali. Boleh nggak nagih utang kalau ringan? Ya boleh, apalagi teman dekat. Ya sering bercanda, nah gitu. Sri, kamu udah 10 tahun gak bayar utang kamu. Ya Allah. Wajib diingatkan, apalagi kamu mengharapkan. Kamu mengharap utang itu dibayar. Kamu wajib mengingatkan, apalagi apa sebab? Apalagi apa? Ya, utang itu dibawa sampai ke akhirat. Maka wajib diingat
Wajib diingatkan. Contoh, diingatkan. Contoh siapa? Hafiz, utang kamu bulan kemarin 100.000 dibayar lo ya. Terus diingatkan, ingatkan terus. Nah, gitu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti kamu mengikhlaskan. Paham? Nah, kalau kamu membiarkan berarti kamu mengikhlaskan. Ya udahlah. Enggak pasti mengikhlaskan. Nah, makanya kalau kamu mengharapkan harus diingatkan. Bukan berarti kalau dia enggak mengingatkan terus diikhlaskan, enggak. Makanya yang punya uang harus diingatkan. "Woi, utang kamu dibayar loh ya." Diingatkan, bulan depan loh ya atau minggu depan. Nah, gitu. Ingatkan terus. Membayarkan siapa? Hah? Hukum tidak membayarkan. Hukum tidak membayarkan. Waduh. Nah, ini kalau di kampung seperti apa? Bayar arisan. Bukan arisan. Bayar iuran RT. Ya, sama. Sebab perhatikan. Uang kas seperti membayar iuran RT berarti. Jika iuran itu disepakati oleh semua untuk kemaslahatan kelas, kemaslahatan kampung dan digunakan untuk keperluan umum, maka apa? Harus dibayar dan itu wajib. Dan biasanya nggak banyak. Iuran RT di tempat usaha itu cuma 5.000 per bulan. Satu kakak kepala keluarga, kartu keluarga itu 5.000. Biasanya kalau kampung itu untuk apa ya? Untuk iya. Paling untuk 17-an. Ini menjenguk orang sakit. Nah, pakai uang itu juga. Nah, ini untuk umum. Ya karena cuma 5.000 ya. 5.000 itu uangnya sedikit. 15.000. Nah, harus dikumpulkan. Apa? Dua-duanya lupa. Ya udah berarti yang menghutangi nggak mengharapkan, ya. Yang menghutang juga lupa. Kalau lupa berarti masuknya kemana? Masuknya ke penutupan ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kalau lupa ya udah, kalau lupa. Ya, karena lupa. Misalnya kita ngutang sama dia, yang dia ini lupa tak kita masih ingat. Kalau orangnya, ini Mahfud kayak gini. Si A menghutangi si B. Si A itu lupa bahwa pernah mengutangi si B, jadi nggak pernah mengingatkan, nggak pernah nagih juga. Tapi si B masih ingat, gimana berarti? Si B berarti tetap harus ngasih. Si A, caranya gimana? Ya udah ngasih. Ini utang kamu dulu. Saya lupa kalau kamu pernah ngutang loh. Nggak, ini saya masih ingat loh. Kamu pernah ngutang, saya pernah ngutang kamu. Ya udah ini. Oh ya udah, makasih ya. Kasih kan. Kalau dibohongin berarti kamu dengan sengaja tidak membayar hutang. Ya, betul. Yang bayar diambilkan dari sebab Ismail, seorang bapak hutang kepada orang lain. Ya, bapaknya meninggal. Berarti apa? Harta warisan bapaknya digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutangnya sebelum dibagikan ke ahli waris. Kalau bapaknya punya mobil 5, berarti apa? Mobil 5-nya dijual atau beberapa dijual untuk membayar hutang dulu. Setelah utang selesai, baru harta warisannya dibagi-bagi. Oh ya, sebab ini penting sekali. Koruptor yang 241 triliun dulu ya. 271 triliun kalau dibelikan es teh jumbo dapat 15 miliar tiap hari. 15 miliar es teh jumbo. Koruptor sebab koruptor ini dosanya dosa besar sekali.
dosa besar. Apalagi ini adalah uang milik rakyat luas, ya. Rakyat milik, apalagi ini uang milik orang-orang miskin, ya. Orang butuh kerja, orang miskin yang nggak punya penghasilan, ini uang mereka. Ini dosanya berlipat ganda ini. Mencuri, ya. Terus mendolimi karena menggunakan harta milik orang miskin. Nah, ini dosanya berlipat-lipat, naudzubillah. Ini nanti di dunia mereka hidup foya-foya, tapi di akhirat mereka hidup sengsara. So. Punya juga tuh. Kalau kita ntar tagihan 27 triliun itu boleh nggak? Nagih. Ya, dari Wallahu alam, ya. Yang bisa mengukur Allah Subhanahu wa taala hak kita di uang itu berapa? Hak kita di uang yang dikorupsi itu berapa? Hanya Allah yang tahu. Kalau misalnya kita tidak pulang sama orang tapi orangnya nyawa di uang barang, kita bisa nggak? Kalau kita tidak tahu maka uang itu halal bagi kita. Paham ya? Kita nggak tahu bahwa itu uang haram, ya udah kita pakai, kita makan nggak masalah, nggak dosa kita. Kalau tahu maka kembalikan. Kalau dia takut demikian. Perhatikan. Kembalikan itu dengan syarat uang penghasilan dia 100% uang haram. Tapi kalau uangnya tercampur nggak usah dikembalikan, kalian makan nggak masalah. Contoh, ada seorang pengusaha di kampung kaya raya sekali. Tapi kita tahu pekerjaan dia itu dia PNS, tapi dia juga punya penghasilan minuman keras. Punya apa lagi? Dia punya lahan pertanian luas sekali, misalkan lahan karet, lahan sawit dan sebagainya. Nah, uangnya itu tercampur antara yang halal dan haram. Dan kita nggak tahu mana yang haram, mana yang halal. Kalau kita dikasih, terima kasih, ucapan terima kasih. Lalu kita doakan mudah-mudahan hartanya itu menjadi harta yang berkah dan mudah-mudahan yang haram itu hilang. Dalam artian penghasilan dia menjadi penghasilan yang halal seluruhnya. Karena ini tercampur nggak masalah dipakai. Paham ya? Kapan dikembalikan ke dia? Kalau 100% haram. Nah, penghasilan dia itu apa? Dari babi, uang minuman keras, ya judi, dan nggak ada penghasilan lainnya. Maka apa? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa menerima uang bapak, silakan diambil kembali atau diberikan ke yang lain. Nah, kita menginfakkan. Ulama membahas ini. Lalu Ustaz dulu pernah mengisi kajian tentang hal ini. Kalau seorang yang bersedekah dengan uang haram, maka tidak dihitung pahala atasnya. Jadi contohnya ada si A ini uangnya haram, 100% haram. Lalu dia bersedekah, maka dia tidak mendapatkan pahala sedekah. Termasuk kita tadi, kalau uangnya disedekahkan gimana Ustaz? Kalau itu 100% haram, maka orang tadi nggak mendapatkan pahala sedekah. Dan kita tidak boleh mengharapkan pahala sedekah dari uang haram ini tadi, pemberian dari orang tadi. Paham ya? Kita nggak boleh mengharapkan pahala dari uang haram. Karena apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Tapi kalau ada masjid yang dibangun oleh pengusaha kaya raya, tapi uangnya 100% haram, masjidnya boleh dipakai nggak? Boleh. Masjidnya boleh dipakai. Tapi orang yang membangun masjid tadi nggak mendapatkan pahala bangun masjid. Sayang sekali ya. Kalau tercampur uangnya, berarti apa? Dia mendapatkan pahala sebatas uang halalnya. Dan ini hanya Allah yang tahu. Paham ya? Jadi uang 1 miliar untuk bangun masjid. Nah, dari 1 miliar itu berapa persen yang halal? Itulah yang mendapatkan pahala. Paham? Dan itu Allah yang tahu. Allah yang bisa menghitung. Intinya yang diterima sama Allah adalah harta yang baik, yang halal. Nah, nggak boleh sama yang lain. Kalau sebab, nah itu bimbingan wali kelas lama sekali. Baik, kita mulai pelajaran